Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah mana wa balagha risalah wa nasahullah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amin. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al-mujahidin fi Gaza wa anjil mustad'afin fi Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam Sahih Bukhari berkenaan masih dengan sholatul jamaah, tentang sholat berjamaah. Hadis yang ke-650. Haddatsana al-A'mash qala sami'tu Saliman qala sami'tu Ummu Darda taqul dakhala alayya Abu Darda wa huwa mu'dhabun faqultu ma aghdabak faqala wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Jadi ini persaksian dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa aku tidak mengenal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka itu salat berjamaah. Ya. Ini persaksian dari Abu Darda. Beliau mengatakan bahwa aku tidak mengenal umat Muhammad kecuali mereka itu sholatnya berjamaah. Ini selaras senada dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ra'aituna aku pernah mengabsen satu-satu sahabat Rasul. Di setiap sholat itu diabsen satu persatu. Sholatul jamaah. Fama takhallafa minna ahadun illa munafiqun khalisun nifaq atau ma'lumun nifaq. Aku absen setiap sahabat Rasul manakala sholat, dan aku tidak mendapatkan orang yang tidak berjamaah ke masjid kecuali dia yang Rasul sebutkan sebagai munafik, benar-benar munafik. Namanya ma'lumun nifaq atau khalisun nifaq. Jadi munafik yang jelas grade A gitu lah. Munafik yang asli, orisinil. Drill of munafik. Munafik itu sebagaimana perkataan ini. Jadi aku pernah mengabsen kaum muslimin zaman sahabat Nabi itu, ketika Nabi masih ada, diabsen oleh beliau tuh. Entah itu keisengan, entah pengen tahu begitu. Jadi siapa yang benar-benar disebut oleh Rasul sebagai ma'lumun nifaq, ternyata ketahuan bahwasanya aku mengabsen seluruh sahabat Nabi dan satu persatu begitu, dan aku tidak mendapati yang tidak ada jamaah di masjid kecuali dia itu sudah dikenal sebagai ma'lumun nifaq. Nah, ini kita tidak mau dikategorikan sebagai orang ma'lumun nifaq gara-gara kita tidak mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah. Jadi kalau tanda munafik jelas dalam Al-Quran itu kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau menegakkan sholat melakukannya dengan rasa malas. Jadi ini perkataan sahabat Abu Darda ini radhiyallahu taala anhu senada atau seirama dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa aku pernah mengabsen sahabat Nabi dan seluruhnya itu ada di masjid kecuali orang yang memang secara sosial dikenal sebagai ma'lumun nifaq, nifaq yang diketahui, yang ma'lum. Berikutnya adalah hadis ke-651. Udah 600 nih Pak, sekedar beli mencit onta ini insyaallah. Haddatsana Abu Usamah an
Buraid ibni Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu taala anhum ajma'in qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan. Rasul ini bersumpah bahwasanya orang yang paling besar dan paling agung pahalanya dalam berjamaah sholat itu ab'aduhum mamshan, yang paling banyak, yang paling jauh tempat rumahnya. Jadi orang yang paling besar pahala sholat berjamaah itu orang yang paling jauh jalan langkah kakinya ke rumah itu. Nanti pami di demo san pang jauh pang tebina san. Pahandoyo. Pahandoyo. Jalan ataupun berkendara. Yang dianjurkan jalan mah Jumat, sholat Jumat. Tapi kalau sholat shalawatul khams, sholat 5 waktu, fardu 5 waktu itu tidak mengapa berkendara. Kalau Jumat memang ada hadisnya. Wa masya walam yarkab, barang siapa yang di hari Jumat di pagi hari itu dia mandi junub, kemudian dia mempersiapkan diri berangkat ke masjid dengan segera, lalu duduk di tempat yang paling dekat dengan imam. Dia mendengarkan khutbah dan tidak lagun, tidak lago, tidak berbuat kelalaian. Apa standar kelalaian itu? Man masal hasad faqad lago. Barang siapa yang mainin kerikil itu dia telah berbuat lago, berbuat lalai. Itu main kerikil, apalagi main HP, apalagi main tasbih, apalagi main sejadah, kopiah di gigi tas. Nantesan hati teh kieu teh. Ayo ngeting jam. Nyepeng batu wae tos lago, man masal hasad faqad lago. Saat khutbah sudah mulai tadi. Ya, saat khatib naik mimbar. Itu Jumatnya tidak bernilai kalau orang berbuat lago saat Jumat. Bahkan yang berhak menghentikan orang bicara itu hanya khatib, bukan temannya. Barang siapa yang mengatakan kepada teman pinggirnya, "Hei diam," dia sudah lago. Yang mengatakan "Hei diam," negur, itu sudah lago. Jadi khatibnya yang menegur. Kalau khatib boleh melarang, menyuruh, memerintah. Ada sahabat Nabi datang belum sholat tahiyat, "Kang, sholat dulu 2 rakaat." Oleh Nabi gitu kan dari atas mimbarnya. Kalau khatib dia berkuasa mengelola khutbahnya itu. Tapi kalau kita saking harus khusyuknya mengatakan diam saja kepada teman kita, itu termasuk lagu. Man masal hasad faqad lagu. Siapa yang ngoprek batu, kan dulu mah masjidnya ini ya belum seperti ini, jadi masih ada kesik segala macam. Nah itu yang main kesik itu sudah termasuk lagu. Itu termasuk. Kalau ngoprek kuku. Kami anu kerek tarik kumaha teh di atapkan. Mer Memang khutbah Jumat mah obat insomnia. Ayo kerek. Kalau sudah tidak bisa tidur tuh bawa ke khutbah Jumat Tibra itu. Ayo nungguin kumis kalau gitu kelinting. Nah itu termasuk lagu. Jadi barang siapa yang berangkat ke Jumatan, dia mandi junub dulu di rumah. Ini artinya bahwa sunnah Rasul yang kita anggap malam Jumat itu ternyata adanya di pagi Jumat. Di pagi bukan di malam. Kalau malam bukan sunnah Rasul, bisa jadi wajib Rasul itu. Kalau secara bahasa ya gitu. Tidak ada sama sekali dalil ataupun keterangan bahwa yang dimaksud sunnah Rasul yang terminologi kita itu adalah malam Jumat. Justru yang ada itu dianjurkan kita ini berjunub di pagi Jumat. Cuman kendalanya kan di kita pada kerja pagi Jumat, agak susah memang. Ini mah normalnya lah begitu, normalnya sunnah Rasul itu adalah di pagi Jumat, kemudian mandi junub. Makanya hadisnya man ghassala waqtasal, barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub, berarti kan junub. Benar kali gitu. Barang siapa yang mandi junub dan membuat istrinya mandi junub. Ghassal itu membuat mandi junub. Iktasal dia mandi, wa ghassal dan membuat istrinya mandi junub. Kemudian wabakar wabtakar, lalu bersegera pergi ke masjid. Wadana ilal imam fa ansota, kemudian dekat dengan imam. Wa masya walam yakam, sebelumnya dia berjalan tanpa berkendara, gitu. Kemudian duduk dekat imam paling dekat. Apa kata Rasul? Fa inna fi kulli khutwatin ajru sana. Maka untuk setiap langkahnya menuju masjid dapat pahala 1 tahun. 1 tahun apa? Siyamiha wa qiyamiha. Puasanya dan tahajudnya. Jadi yang berangkat ke masjid duluan,
dan dia tadi sebelumnya melakukan mandi besar, kemudian bebersih, berjalan, tidak mengendari. Jadi ada hadis yang khusus gitu spesifik untuk Jumat afdalnya berjalan kaki. Karena setiap langkahnya itu dihitung 1 tahun amalan puasa dan 1 tahun amalan tahajud gitu. Kalau sholat fardu yang 5 itu tidak mengapa berkendara, artinya afdal saja. Tapi khusus untuk khutbah untuk Jumat itu anjurannya berjalan kaki. Kita kembali ke laptop ya. A'dhamun nasi ajran, yang paling banyak pahalanya dan paling besar pahalanya bagi manusia itu fi shalat, di dalam hal salat berjamaah, ab'aduhum, yang paling jauh, fa ab'aduhum mamsyan, dan orang yang paling jauh berjalan kakinya. Waladhi yantadiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusalli summa yanam. Dan orang yang menunggu sholat setelah sholat, artinya menunggu sholat ke sholat berikutnya, itu juga termasuk orang yang paling besar pahalanya. Karena setiap kali dia nunggu sholat itu dihitung sholat. Kalau kita sholat maghrib lalu menunggu sampai sholat isya, itu dari maghrib ke isya dihitung sedang sholat. Dan malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, ya Allah berkahi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah lindungi dia. Jadi kalau malaikat sudah mengatakan sholli alaih, itu bukan sholawat. Kalau bukan untuk kita bukan sholawat. Kalau untuk Rasul Allahumma sholli alaih sholawat. Tapi kalau untuk kita, kalau malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih, ya Allah berilah sholawat ke orang ini. Maksudnya sholawat itu di hadis itu bukan sholawat seperti yang Rasul, tapi maksudnya adalah berikan limpahan rahmat, limpahan keberkahan, limpahan pahala, ampunan, dan juga taufik dari Engkau ya Allah, berikan kepada orang. Bagi siapa? Bagi yang orang nunggu sholat setelah sholat maghrib ke isya, kemudian isya ke subuh. Jadi kita ini kalau habis isyanya meniatkan, ya Allah saya ini sekarang ini sebenarnya nunggu subuh, itu dihitung nunggu sholat. Makanya ada hadis, man shallal isya fi jamaatin, riwayat Muslim, man shallal isya fi jamaatin kaman shallal nisfal lailah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Di Tirmizi juga ada hadisnya. Wa man shallal isya'a wa subha fi jamaatin kaman shallal lailah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah kemudian subuhnya berjamaah, maka dia seperti sholat 1 malam penuh. Jadi tahajud dan witirnya tambahan saja. Tapi dia kalau subuh dengan isyanya berjamaah dihitung 1 malam itu sholat penuh, full. Maka dari itu setiap kita habis sholat isya, niatkan dalam hati, dan saya mah tidur juga nunggu subuh, saya mah istirahat juga nunggu subuh. Saya isya ini untuk nanti supaya subuh. Subhanallah, itu namanya nunggu sholat. Makanya semakna dengan hadis yang tadi, bahwasanya orang yang isya berjamaah, subuh berjamaah, dia seperti mendapatkan pahala 1 malam penuh. Dan ibadah 1 malam penuh itu susah, Pak. Kalau benar-benar ibadah 1 malam penuh, susahnya luar biasa. 9:30 saya kekelayangan, tunduh, jam 11 harus tunduh, jam 2 gugahnya harus tunduh, tidak kuat. Nah ini dengan kita menjaga sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu pahalanya dapat pahala 1 malam suntuk, 1 malam penuh, seolah kita bergadang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah bagi orang-orang yang selalu dalam hatinya itu sholat. Sudah sholat ingat sholat berikutnya, sudah ini ingat sholat berikutnya. Ini dihitung orang sedang sholat. Hatta yusolliha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladzi yusolli summa yanam. Berbeda dengan orang yang habis sholat itu tidur, udah gitu aja, tidak meniatkan untuk sholat berikutnya atau tidak menunggu dari sholat ke sholat berikutnya. Itu berbeda dengan orang yang sudah sholat udah begitu aja. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dari sholat menunggu sholat dan dari sholat ke sholat lagi. Amin ya rabbal alamin. Wudu dulu nggak? Wudu lagi nggak? Kalau batal wudu lagi boleh, itu menjaga wudu. Jadi kalau nggak batal, kalau nggak. Kalau wajib wudunya mah ketika mau sholatnya. Wajib wudunya ketika mau sholatnya. Tetapi dianjurkan kita menjaga wudu setelah batal wudu. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Misalkan maghrib jam 6, habis 6 lebih 5 beres sholat ba'diyah, kemudian batal, nanti wudunya isya nggak apa-apa, itu tetap dihitung sholat. Karena judulnya barang siapa yang menanti sholat dia
dihitung sedang sholat dan malaikat mendoakannya. Ya afdalnya wudhu lagi karena kita sedang berada di masjid kan. Namun itu bukan syarat, itu bukan syarat. Nah itu berkenaan dengan afdaliyah ya, orang-orang yang selalu dalam pikirannya itu adalah sholat. Hadis yang ke-652 ini tema lain tetapi bagus buat kita amalkan karena ringan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Jadi ada seseorang yang punya kebiasaan kalau berjalan itu dia melihat ranting pohon dia singkirkan supaya tidak mencelakai orang lain. Bitariqin fa akharahu fa syakara Allah. Lalu Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita punya kebiasaan di jalan tuh lihat ada ranting pohon, ada kayu, ada apalagi paku ya, kita berhenti dulu, singkirkan, itu Allah berterima kasih sama orang itu. Karena orang itu menyelamatkan hamba-hamba Allah yang lain, ya sehingga tidak terkena musibah atau tidak terkena madarat gara-gara ataupun jasa orang ini. Maka Allah berterima kasih padanya, bukan hanya berterima kasih, mengampuni dosa-dosanya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ada sebuah hadis mengatakan bahwa ada seorang masuk surga itu hanya dengan amalan kecil, yaitu selalu membuang duri di jalan. Masuk surga gara-gara itu. Ya, bagi yang ingin masuk surga dengan amal-amalan ringan bisa dengan seperti itu. Berhenti motor berhenti, ada ranting singkirkan, ada paku sih. Memang nyampainya lami ya. Tapi pahalanya bisa duri buang. Makhluk jalanan ya. Nah kalau sekarang mah kadang cuek aja, paku menghadap gini juga paku payung seperti itu kadang ada. Bukan kita ini biar orang lain ini nggak boleh. Kalau kita ingin surga dengan cara yang ringan bisa melakukan amalan yang seperti ini, dibuang ya. Termasuk juga sampah cangkang cau yang sekiranya berpotensi mudarat itu sama masuk hadis ini. Kamu cangkang caunya sikat mah. Juga sina. Oh, itu diamankan itu mah. Diamankan. Satu rui cauna diamankan. Cangkang jauh satu rui jeung sina itu diamankan. Jangan sampai di jalan takutnya menabrak ya, motor dan motornya itu terjatuh. Nah, yang ke-653 ini tentang syahid ya. Summa qala. Dari hadis tadi setelah Rasul mengatakan bersabda bahwa orang yang membuang duri atau ranting pohon di jalan dia dapat pahala besar dari Allah dan Allah berterima kasih padanya serta mengampuni dosanya. Artinya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Nah, setelah bersabda demikian Rasul melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan dan bersabda asyuhada'u khamsatun. Yang namanya mati syahid itu ada 5. Mati syahid itu ada 5, bukan hanya syahid di medan jihad saja, tapi syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, yang kedua wal mabtun, wal gharik, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Wa qala law ya'lamun nas ma fin nida'i wa safil awal summa lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi. Ini masih ada kaitan dengan suatu jamaah. Yang namanya mati syahid itu ada 5. Kita tahu mati syahid itu balasannya adalah surga, langsung ke surga. Jaminan, mati syahid itu jaminannya surga. Bahkan ketika meninggal, kalau syahid fisabilillah itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung dikuburkan. Karena mereka mah syahid. Itu namanya syahidud dunia, syahid dunia, artinya tidak diperlakukan seperti mayat-mayat pada umumnya. Orang yang gugur di medan jihad tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, kemudian langsung dikubur saja. Salatkan, langsung dikubur. Setelah salatkan dikuburkan. Tidak seperti perlakuan kita kepada jenazah-jenazah yang lain. Itu syahid dunia. Tapi kalau syahid akhirat yang tidak mengalami jihad fisabilillah itu tetap diperlakukan seperti biasanya umumnya. Siapakah yang dimaksud dengan syuhada itu? Orang syahid itu ada 5. Yang pertama al-mabtun.
Yang pertama al-mat'un dulu, al-mat'un, orang yang kena taun. Orang yang terkena wabah taun itu adalah syahid fisabilillah. Syahid, matinya syahid. Taun itu wabah. Wabah itu seperti kemarin pandemi itu wabah. Makanya dalam hadis taun itu bagi orang-orang beriman adalah rahmat dan persaksian keimanan. Ya, at-taun li nafsil mu'min rahmatun wa syahadatu iman. Ada hadisnya yang semakna dengan itu. Bahwa orang yang terkena wabah dan dia meninggal itu statusnya adalah syahid. Dan taun itu sendiri merupakan persaksian keimanan. Syahadatu sabrin wa iman, persaksian kesabaran dan saksi keimanan kita. Jadi kalau taun melanda dan kita bersabar dengan Allah SWT atas musibah yang terjadi, maka itu adalah saksi kesabaran kita dan saksi keimanan kita. Maka orang yang terkena taun, qadarullah dia meninggal, itu statusnya adalah syahid. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim yang kemarin wafat dengan corona, itu adalah syahid. Mereka adalah syuhada. Mereka adalah syuhada. Asalkan memang fi qalbihi iman, ada iman di hatinya. Kan tadi sebutkan, bagi orang beriman wabah itu adalah syahadatu sabrin wa iman, persaksian atas kesabaran dan keimanan. Makanya kalau ada orang beriman wafat dengan taun, maka dia statusnya adalah syahid. Tapi kalau orang non beriman, taun bagi mereka itu bukan kesaksian iman dan bukan kesaksian atas kesabaran. Tetapi bahkan Allah menyebutnya azabun arsalahullahu ilaihi, ataupun azabun ba'asallahu ilaihi. Yang kedua yang disebut dengan syahid itu al-mabtun, orang yang meninggal gara-gara sakit perut, diare, muncrat dan lain sebagainya, meninggal itu syahid. Sebelumnya misalkan makan rujak 2 kilo, kemudian sampai cengeker mahal 1 kilo, jebret, meninggal setelah itu. Meninggal gara-gara makan rujak, mabtun, itu syahid. Mabtun dari kata batun, beteng, mabtun, kena perutnya, mabtun, syahid. Yang kena asam lambung, yang kena mah kronis, yang kena tifus, yang kena pokoknya segala macam penyakit berhubungan dengan perut, lalu orang yang meninggal gara-gara itu syahid. Itu syahid. Jadi jangan apapun yang Allah takdirkan, jangan berkecil hati. Ternyata itu adalah pintu kesyahidan kita. Nya orang mah bisa syahid di Palestina, syahid ku beuteung tah. Bahasa urang mah. Kalau kita harus menghadapi takdir itu, maka pasrahkan kepada Allah. Karena mungkin kita tidak bisa berjihad di Palestina dan meninggal di sana, setidaknya kita berjihad dengan cara lain. Tapi jangan diharapkan. Nggak boleh, orang beriman tidak boleh mengharapkan kemadharatan. La tatamannau liqa'al adu, jangan kau berharap bertemu musuh. Artinya jangan kau berharap kemadharatan, nggak boleh. Haram hukumnya. Orang beriman haram hukumnya mengharapkan kemadharatan. Ada suatu hadis, Rasul pernah menjenguk seorang sahabat, sakit itu sahabatnya. Saking sakitnya nguyung jika manuk sampai botak kepalanya. Hebat pokoknya. Kemudian dijenguk oleh ini apa, sakit hebat, sengit begitu. Jauh oleh Rasulullah. Apa kata beliau? Madza du'auka ya Rajul. Kamu tuh berdoa apa? Bahasa orang lama, mana yang macan naon bisa kieu. Ternyata dia itu berdoa, ya Allah, in kunta mu'adzibi yaumal qiyamah fa'adzibni al'an. Ya Allah, andaikan nanti nasibku di akhirat adalah keburukan, artinya akan diazab, ya Allah azab saja sekarang. Kalau engkau nanti di akhirat akan mengazabku, ya Allah bersihkan saja sekarang. Ngomongnya begitu. Akhirnya dia ditimpa sakit yang sangat sengit, sangat hebat, sampai rambutnya rontok, badannya kecil, ngarengkol jika manuk, kalipiroh, kalau uspur jika manuk, manuk piit walau mengguyung kehujanan, itu seperti itu. Kata Rasul, mana emang kedoaan salah, bahasa orang nama gitu. Katakan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, sehat cek jago ringkas, ulah gering. Wafil akhirah hasanah, dan di akhirat masuk surga. Itu orang beriman begitu doanya.
Jauhkan aku dari azab neraka wa qina adzabannar. Jadi tetap optimis, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga padahal seluruh hidupnya itu maksiat. Apa maksud surganya? Gara-gara dia ada tersisa di hatinya husnuzon kepada Allah. Urang boga pangeran anu ngahampura karena segala kesalahan. Diampuni dan Allah ridho pada dia. Diampuni masuk surga. Nah, jadi hadis tersebut memberi kita faidah bahwa separah apapun atau seputus asa apapun kita jangan pernah berharap kemudaratan. Separah apapun sakit kita jangan pernah berharap kemudaratan. Tetap optimis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan doa yang lain. Ya Allah, jika Engkau nanti akan menghukumku, hukum saja sekarang. Itu doa yang haram diucap oleh seorang muslim. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan itu kejadian zaman sahabat. Ada yang mungkin ya karena dia memikirkan ini di akhirat selamat aja daripada di dunia selamat. Akhirnya salah kaprah kan oleh Nabi disalahkan. Jangan doa begitu. Jangan doa, jangan mengharap kemudaratan. Tapi optimis pada kebaikan. Jadi syahid yang kedua adalah al-mabtun, orang yang terkena sakit perut dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Yang sekarang paling banyak itu asam lambung ya. Asam lambung, mah kronis ya, kemudian apa lagi ya perut itu. Diare, tipes juga perut ya, sama ya. Sentri. Itu GERD juga sama, itu termasuk dari lambung kan asalnya. Maka seluruh penyakit yang disebabkan oleh perut itu meninggalnya adalah syahid. Syaratnya satu, ahlul iman. Orangnya merupakan ahlul iman. Dia mengucap la ilaha illallah. Jadi maksudnya tiket ke surga. Iman itu tiket ke surga. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah pembukanya itu la ilaha illallah. Kalau amalan itu menentukan level kita di surga. Makanya kata siapa itu yang seorang salaf zaman dulu itu, kalau kau beramal bayangkan tempat apa yang kau inginkan di surga nanti. Kalau kau beramal bayangkan tempat di surga mana yang kau inginkan, maka lakukanlah itu. Kalau kau ingin tempatnya seperti apa, amalnya pun disesuaikan dengan itu. Itu beliau mengatakan seperti itu. Kalau kau ingin surganya macam apa, maka bayangkanlah ketika kau beramal atau bekerja. Tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Kalau ingin yang paling tinggi, maka kualitas amalnya yang tinggi. Kalau ingin yang biasa saja, kualitas amalnya yang biasa saja. Yang standar-standar, ya surganya juga standar. Artinya surga pada empernya juga udah bagus, surga belum masuk ke pintunya juga sudah bagus. Kan ada yang hadis penghuni surga terakhir itu kan. Jadi dia itu setelah beres semua acara itu di akhirat ini, kemudian dia masuk ke neraka. Jahanamiyun. Ya, itu yang disebut dengan jahanamiyun. Penyebutan jahanamiyun. Kemudian dia oleh Allah ditanya apa namanya, gimana sisa neraka bahasa orang. Aduh tekuat Gusti. Bayangkan itu yang diangkat itu. Mangga sok diangkat. Kemudian diperlihatkan pintu surga. Saya iya Gusti surga teh luar biasa. Besok buka. Nah, dibuka. Waduh, gede saya pisah gitu kan. Setelah itu teh, udah masuk kamu. Masuk teh geus teu laporan deui itu teh. Terus saya masukkan itu. Itu namanya jahanam. Orang terakhir masuk surga itu orang itu. Jadi dari jahanam diangkat, kemudian diperlihatkan pintu surga, dia sudah tertarik, sudah dibuka tertarik, kemudian pas dibuka langsung lari. Nggak boleh lompat. Itu namanya jahanamiyun. Orang terakhir masuk surga. Langsung lupa nih kan. Tapi tetap nerakanya lupa nanti. semua azab neraka yang ribuan tahun itu lupa seketika hanya dengan melihat pintu surga masuk lupa semuanya. Allah. Yang penting itu Pak, dalam hati kita tuh masih ada la ilaha illallah. Itu modalnya. Kalau tidak ada itu, ya nggak ada modalnya, nggak ada kuncinya. Minimal itu dengan segala apapun. Alamakan min al. Makanya ada hadis man mata wa akhiru kalami man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Alamakan min al amali, apapun amal perbuatannya. Apapun amal perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatannya, dia tetap masuk surga. Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka ketika orang meninggal pastikan ditalkin orang yang menemaninya, orang keluarga, orang dekat, orang alim. Kalau bisa
dijaga terus ketika mulai napas ini sudah mulai berakhir, tanda-tandanya sudah kelihatan. Pastikan orang yang sekitarnya itu orang soleh, keluarga yang soleh, terutama keluarga yang standby, memastikan dia untuk mentalkin kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Maka dikhawatirkan kalau kita ini tidak dikelilingi oleh orang soleh, atau mungkin perawatnya yang tidak mukmin, bukan orang beriman, khawatirnya tidak ngerti, atau bahkan mungkin ditalkinnya bukan dengan la ilaha illallah. Itu bagaimana akhir dari episode kehidupan itu? Hari ibadah dalam arti kata banyak begitu terus-terusan sepanjang masa, ketika meninggal ditalkin sama orang non muslim. Nah, ini perlu jadi renungan. Jangan sampai kita tidak ditalkin. Pastikan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, lakinu, talkinlah mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian, bila ilaha illallah, dengan ucapan tauhid, dengan kalimat tauhid. Bentar sedikit. Ini Bapak, kalau kita sakit, kalau masih bisa ke rumah sakit, apalagi kalau udah tua-tua kayak kita, sakit kembang paeh cek orang saudara. Kita udah tua, sakit-sakitan, tong sedikit-sedikit berani sedikit-sedikit imam kecuali darurat. Bisi kejadian tadi ngaji ngapoe ditalkin haleluya di situ. Cilaka. Kalau masih bisa ke rumah sakit Islam, Muhammadiyah dan lain-lain. Lagian kita kan masih untung sama mereka kan. Udah main dit sedikit-sedikit Borneo sedikit Immanuel. Kecuali darurat itu bisa-bisa memang gadinya karek gitu. Bisa kejadian juga kieu, itu kan Muhammad Nasir kejadian kan. Hampir di haleluya kan Muhammad Nasir kan gara-gara kayak gitu kan. Apalagi kayak kita, orang kayak kita. Pelajaran juga buat kita. Nuhun, tutup. Ya. Jadi lakinu mautakum, talkinlah orang-orang yang akan hendak meninggal di antara kalian, bila ilaha illallah. Karena itu bekal terakhirnya. Itu bekal terakhir. Saya pernah ngobrol dengan seorang perawat di rumah sakit. Dia mengatakan 64 atau 63%, mungkin dia punya data, yang meninggal itu tidak bisa la ilaha illallah. Ini jadi pelajaran buat kita juga, bahwa 60%, taruhlah kita ambil data yang kecilnya, 60% orang itu tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Malah yang diucapkan tanam di bengkong aja jeung seneng, anu di pojok jeung ujang. Anu digawin eta mah saya tahu eta si bungsu. Kan imam mah cenah babarengan. Sampai gitu ketika sakratul maut. Karena hidupnya memang alam bawah sadarnya penuh dengan itu. Sepeda butut mending seujang gitu. Itu tidak mengenai orang kaya, orang miskin juga bisa tertimpa itu sama. Karena pikiran itu bisa dialami oleh keduanya gitu. Nah, jangan sampai kita ini ketika alam bawah sadar mengharuskan kita menyebut la ilaha illallah, ternyata yang keluar adalah lafaz-lafaz yang tidak kita inginkan. Karena di saat yang genting itu perkataan yang refleks yang keluar, perkataan yang di luar alam sadar yang keluar. Kalau kita biasa la ilaha illallah, itu yang keluar. Saat sakratul maut kan nggak bisa wajah sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Saat kagetnya udah ketahuan. Sudah sakratul maut nggak bisa mikir apa-apa. Yang keluar yang refleks yang bisa diucapkan. Maka ketika kita refleksnya la ilaha illallah, itu yang akan keluar. Ketika kita refleksnya sholawat, itu yang keluar. Ketika refleksnya zikir, itu yang keluar. Tapi kalau ketika refleksnya etik tajeng si anu, itu yang akan keluar nanti. Kamu orang pasar pakai sakratul maut, sampai ke dating di luar ya. Dapat 17.000 kene. Nah, tuh bayangkan coba. Itu khawatir kita karena sering mengucapkan itu, malah yang keluar adalah ucapan-ucapan itu. Karena kata medis, sakratul maut itu yang keluar adalah memori alam bawah sadar. Karena logika otak sudah tidak berfungsi saat sakratul maut. Jadi yang keluar itu yang refleks. Yang refleks apa yang sering dibaca ketika hidupnya, itulah yang keluar. Maka kata para ulama, almar'u yamutu ala ma asy'alih. Manusia itu akan dimatikan dalam keadaan ketika dia hidup bagaimana. Manusia akan diwafatkan dalam keadaan hidupnya bagaimana. Kalau hidupnya selalu zikir, maka meninggalnya pun dalam keadaan berzikir. Komo anu hidupnya nomor 2, nomor 3, oke mau kita khawatir eta gitu. Nomor 2. Hidup. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Biasakan yang paling banyaknya itu adalah la ilaha illallah. Mentang-mentang caleg nomor 8, meninggalnya nanti akhirnya nomor 8 kali gitu. 12. Nah itu paling kita
harus memperbanyak itu la ilaha illallah agar ketika wafat la ilaha illallah. Al-mabtun, orang yang sakit perut meninggal maka dia masuk surga. Wal gharik, yang tenggelam. Tenggelam di kapal feri, tenggelam keur diajar ngojay, tenggelam ketika nyebrang walungan, atau tenggelam di balong sorangan gitu di rumah. Ada kan beberapa cerita itu, seorang nenek tenggelam di depan rumahnya kan, atau anaknya. Maka al-ghariqu syahid, orang yang meninggal dunia gara-gara tenggelam mati syahid. Mati syahid. Sering ya kapal itu tenggelam, ada yang pesawat jatuh ke laut tenggelam, kemudian apa namanya tenggelam latihan renang ada tenggelam. Ya. Kemudian wasohibul hadmi, dan korban reruntuhan itu syahid. Korban reruntuhan itu syahid. Gempa bumi ya. Sahibul hadmi itu korban reruntuhan. Gempa bumi, kemudian rumah runtuh, kemudian gedung runtuh. Nggak tahu tabrakan masuk sahibul hadmi nggak, masuk reruntuhan atau tidak ya. Ya itu bisa mungkin tafsir ulama nanti kita cari apakah tabrakan kendaraan juga termasuk atau tidak. Yang jelas di hadisnya itu sahibul hadmi, orang yang meninggal gara-gara kena reruntuhan. Mati syahid. Disolatkan itu namanya syahid akhirat. Yang tadi kita baca, orang yang kena taun, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang kena reruntuhan, itu namanya syahidul akhirah, syahid akhirat. Artinya hukum dunia masih berlaku hukum seperti orang biasa. Kalau masih utuh jasadnya dimandikan, disolatkan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Itu namanya syahidul akhirah. Khusus syahidul dunia hanya yang meninggal di jihad fisabilillah. Dunia atau di akhirat penyebutannya? Syahidul dunia dunia sih. Ya. Bukan dunia akhirat. Bukan akhirat kan. Dan sudah pasti akhirat kalau itu mah. Syahidul dunia itu dia diperlakukan tidak seperti orang pada umumnya. Jadi dia tidak dimandikan dan tidak dikafani. Itu namanya syahidul dunia. Secara hukum fikih ini kan. Yeah. Secara hukum fikih mereka syahid dunia tidak usah diperlakukan seperti orang biasa. Ada syahidul akhirah, yaitu orang yang secara akhirat syahid, tapi secara dunia diperlakukan seperti orang biasa. Maka yang tadi saya sebutkan, orang yang meninggal gara-gara wabah, orang yang meninggal gara-gara sakit perut atau tenggelam atau kena reruntuhan, itu diperlakukan seperti orang biasa meninggal. Tapi di akhirat hukumnya dia sebagai syuhada atau syahid. Lalu yang kelima, wasyahidu fi sabilillah. Ada syahid yang kelima namanya syahid fi sabilillah, orang yang gugur, yang meninggal wafat di medan jihad fi sabilillah. Mereka ini disebut syahidud dunia, tidak diperlakukan seperti orang biasa di dunianya. Dia diperlakukan seperti syahid. Itu namanya syahidud dunia, syahid fi sabilillah. Jadi sekali lagi syahid itu ada 5, 1 yang kena wabah, 2 adalah yang sakit perut, 3 yang tenggelam, 4 yang kena reruntuhan, 5 yang gugur di medan perang. Itu adalah asyuhada khamsatun. Wa qala law ya'lamun nas. Lalu dalam hadisnya beliau melanjutkan, law ya'lamun nas, andaikan manusia tahu ma fin nidai, tentang fadilah dan keagungan panggilan azan. Maksudnya menjawab suara azan. Wasofil awali, dan sop pertama. Sumalam yajidu illa an yastahimu, lalu mereka tidak bisa mendapatkan sop pertama kecuali dengan diundi, lastahamu alaih, maka mereka pasti akan saling berundi. Jadi kalau manusia tahu betapa fadilahnya sop pertama dan betapa utamanya menjawab adzan, maka kata Nabi, kalau mereka harus berebutan, berkelahi dan diundi, mereka pasti melakukannya. Sayangnya kita jarang menyadari itu. Kalau Nabi mengatakan, andai kan tahu orang itu sop pertama fadilahnya, garelut pasti. Garelut sampai akhirnya gelut dipisahkan ku diundi, geus diundi. Maka dalam Islam setiap keputusan yang sekiranya itu tidak bisa diputuskan secara sepihak, undian adalah jalan keluarnya. Jadi ini dalil fikih juga. Apapun kita
ada dua hal yang kita tidak menemukan kata sepakat, deadlock, tidak sepakat, maka keputusan terakhir itu adalah diundi. Makanya kalau punya misalkan 3, 4 gitu, pas ya ingin malam itu bersamanya, saya undi. Om Bimba diundi. Tapi kalau sudah terjadwal secara tentatif, secara ini ya itu beda lagi. Tapi kalau memang belum terjadwal atau sistemnya itu random begitu, maka sistemnya undi. Pakai kencereng koin atau 10 perak gitu. Tapi kesimpulannya menang deh. Nah itu ayah. Jadi dalam Islam itu ada namanya mekanisme undian. Ketika keputusan tidak bisa diambil secara bulat atau secara tegas, jalan keluarnya adalah diundi. Ya. Nah gini, dalam urusan akhirat tidak ada namanya isar. Isar itu kan tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Mempersilahkan orang lain, mendahulukan orang lain itu tingkatan ukhuwah Islamiyah paling tinggi. Al-ukhuwah itu qimmatuha isar. Paling tinggi adalah isar. Paling rendahnya adalah lapang dada. Namanya ukhuwah Islamiyah itu paling rendahnya itu kita lapang dada dengan teman, menerima kekurangannya, menerima kelebihannya. Lapang dada. Paling tingginya isar, mendahulukan orang lain. Tapi dalam urusan dunia. Kalau akhirat kaidahnya tidak ada isar dalam urusan akhirat. Kalau akhirat mah urusan ibadah, kaidahnya itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sop awal ulah isar-isar maka enggak dipayun jangan. Duluan kalau sop depan itu fastabiqul khairat. Konteksnya adalah berlomba dalam kebaikan. Mau wudu misalkan saling mendorong. Jangan wudu mah ada kesempatan wudu langsung. Jangan pamangga-mangga wudu sosok awal kemudian baca Quran. Pokoknya kebaikan-kebaikan akhirat tidak ada yang namanya isar. Isar itu hanya berlaku dalam urusan dunia. Ayah jatah makan 10, dahulukan yang lain. Ada minum 10, dahulukan orang lain. Ada pembagian bansos, orang lain dulu silakan. Ada pembagian orang lain dulu. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain. Itu tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Kita lagi duduk di mobil tiba-tiba lihat ada lansia atau ibu hamil, mangga dipersilakan. Itu namanya isar. Ayo dong isar itu mulai nungguli suruh calik. Ada orang beli suruh calik. Nah gitu aja gitu. Nah ada yang salah kaprah gitu. Isar nanti kan nungguli sungkul. Eta bukan isar, tapi eta namanya istiqtof. Istiqtof itu berharap dia dapat simpati gitu. Dalam bahasa Arabnya istiqtof itu kita cinta lu mau dipilih lah. Jaim jaga image. Mau beli cincau dari kejauhan dipantau hiji-hiji tek eta eureunna teh dinupang alus. Nah itu namanya istiqtof itu. Ala kulli hal bahwasanya isar itu adalah tingkatan ukhuwah. Sampai zaman dulu Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya Ulumuddinnya bahwa zaman dahulu itu orang-orang saking isarnya kepada orang lain, ada seorang orang soleh, salafus soleh itu pergi untuk sebuah kebutuhan. Datang temennya ke tempat dia itu, yang ada adalah pelayannya. Si teman ini ngambil uang di dompetnya si bapak itu. Kemudian beres saja. Setelah pulang bapak ini dikasih tahu oleh pelayannya, Pak, tadi teman Anda ngambil uang dari dompet Anda. Apa kata si tuan itu? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti dia sudah menganggap saya saudara. Jadi dia mengikhlaskan apa yang diambil teman tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau kita sudah isar dalam kitab Ghazali itu Imam Ghazali, kalau teman kita sudah ngambil duit di dompet kita nggak masalah. Allah. Selevel itu. Sudah selevel itu. Silakan buka itu di Ihya. Sampai selevel itu namanya tingkatan isar itu. Ayo kan orang dompetnya, waduh, saudara lupa. Dikit senang 2 tahun ingat kan? Tuh, dirantai nama dompet tuh dirantai. Cendol rantainya kena berat gitu. Asli aja. Motor Harley gede, ayo dompet dirantai. Iya murah. Kadang norak juga gitu kan. Jika anjing itu. Zaman dulu mah isar itu kalau teman kita sudah ngambil uang di dompet kita nggak keberatan, itu sudah isar. Itu menyinggung copet tuh, copetnya kapok gitu. Iya, pokoknya yang namanya dompet dirantai itu nggak masuk akal aja.
gitu. Ya mungkin niatnya estetis tapi ya itu namanya a'la darajatil ukhuwah, derajat tertinggi dari sebuah ukhuwah itu manakala kita sudah melakukan isar. Dan isar itu adalah mendahulukan orang sampai kita tidak merasa berat ketika orang lain mengambil apapun dari kita. Jadi kalau di rumah kita cabai ada yang metik, kemudian ada apa yang dia pakai, kita sudah mengikhlaskan kan itu bagian dari isar, karena dia memang saudara kita dalam iman, dalam Islam, itu sudah mencapai derajat isar yang paling tinggi. Tapi kalau kita masih ngarung, masih murang-maring, kalau ada hak kita diambil oleh saudara kita, teman kita se-Islam, itu namanya isarnya belum nerap, isarnya belum ada, masih keberatan dengan hal-hal semacam itu. Paling rendahnya isar itu adalah, paling rendahnya ukhuwah itu kalau hati kita sudah lapang dada, insyirahus sadr. Lapang dada itu derajat ukhuwah yang paling rendah, yang paling tinggi adalah isar. Sementara orang beriman itu diikat dengan sebuah ayat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara kita. Allah Ta'ala bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya melakukan amal-amal soleh. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.